بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini. Allah telah memberikan kepada kita taufik untuk bersama-sama hadir ke rumah Allah, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kita banggakan ini, bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruku' dan sujud menghadap kepadanya. Ini merupakan sebuah nikmat dan karunia yang paling patut kita syukuri dibanding nikmat-nikmat duniawiyah yang lainnya. Karena diberikannya taufik seorang hamba oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah keadaan di mana dia dijadikan Allah mampu melaksanakan ketaatan, kesolehan. Itulah sebetulnya sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan zuriyah beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sangat singkat dan pendek yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor 6488. Beliau meriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya surga itu jaraknya sangat dekat kepada kita semua, bahkan melebihi dekatnya kaki kita dengan tali terompah kita, dengan tali sendal yang kita pakai. Wan naru mithlu dzalik, demikian juga halnya dengan neraka. Apa maksud daripada hadis yang singkat padat ini kaum muslimin rahimakumullah, yang juga merupakan salah satu bukti kemujizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyusun suatu ungkapan, suatu petunjuk dalam kalimat yang sangat pendek namun menyimpan makna yang begitu luas dan sangat dalam. Innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Sesungguhnya surga itu jaraknya sangat dekat kepada kalian, bahkan jauh lebih dekat daripada tali terompa kalian sendiri. Kalau kita bayangkan Bapak dan Ibu, tali terompa yang kita pakai, bukankah talinya itu menempel di kaki kita? Tidak ada jarak antara kaki kita dengan talinya itu. Karena tidak bisa dibayangkan bagaimana orang berjalan kalau kakinya tidak menyentuh tali terompanya. Tidak mungkin dia membawa terompanya. Nah, kata Rasulullah, surga itu jaraknya lebih dekat lagi kepada manusia dibanding tali terompa yang dia pakai itu kepada yang memakainya. Dan sebaliknya, wan naru mithlu dzalik, neraka pun juga demikian halnya, sangat dekat jaraknya kepada manusia itu. Dua-duanya seimbang, kata Rasulullah, surga jaraknya sangat dekat, neraka juga jaraknya sangat dekat. Kaum muslimin rahimakumullah wal muslimat, apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis yang sangat singkat ini? Yang pertama, bahwasanya surga yang menjadi tujuan kita bersama. Kita sepakat bahwasanya semua bentuk ibadah yang kita lakukan, termasuk kita hadir di Masjid Raya salat zuhur berjamaah pada siang hari ini, tujuannya satu. Betul kita menyembah Allah semata, tapi pasti tujuan kita adalah ingin mendapatkan surga, dan itu bukan sesuatu yang salah. Seperti yang sebagian orang katakan, jangan beribadah karena mengharap surga, itu salah.
Beribadahlah mengharap surganya Allah yang tertinggi sekalian. Karena begitu banyak perintah dalam Al-Quran, justru Allah yang perintahkan kita, kejarlah surga itu. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah, kejar, bergegaslah menuju surga. Dan dalam surat lain Allah katakan dalam Al-Quran, surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang nanti di hari kiamat diputuskan dia masuk surga dan dihindarkan daripada siksaan api neraka, faqad faz, dialah orang yang sukses, kata Allah. Ukuran sukses itu bagi seorang manusia hanya satu saja, kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak bicara dunia. Kalau sukses dunia tidak ada yang pasti, semuanya nisbi. Kalau kata si A dia yang sukses, kata si B belum tentu dia sukses, mungkin dia pula yang sukses. Semuanya nisbi. Orang kaya mengatakan dia telah sukses, yang satu lagi pejabat dia mengatakan dia yang sukses, dan begitulah seterusnya kalau sukses ukuran dunia. Tapi yang kita cari adalah sukses ukuran akhirat, yang ditunjukkan oleh Al-Quran cuma satu jawabannya, yaitu masuk surga dan terhindar daripada siksaan api neraka. Dan itu tujuan kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi penduduk surganya Allah itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Sebagian kita berpikir surga itu sesuatu yang berat untuk dicapai. Harus dilakukan dengan solat berjamaah 5 waktu tidak putus-putus, membaca Al-Quran khatam tiap bulan, berpuasa kalau bisa Senin Kamis puasa Nabi Daud, berzakat, berinfak dan seterusnya, haji, umrah. Itu betul, dan itulah jalannya sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, barangkali sebagian kita lupa bahwasanya mencari surga itu tidak melulu harus dengan amalan-amalan yang berat. Nabi mengatakan dalam sabdanya yang tadi kita bacakan, surga itu jaraknya sangat dekat dengan kita, bahkan melebihi dekatnya kaki kita dengan tali terompa atau sandal kita. Para ulama menjelaskan yang dimaksud oleh hadis ini adalah amalan-amalan kecil, amalan-amalan ringan yang kalau itu kita lakukan dengan konsisten, kita lakukan terus-menerus, maka bisa jadi amalan itulah yang akan membuat kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh dan macam ragamnya kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, a'la maratibil iman qaulu la ilaha illallah. Tingkat iman yang paling tinggi itu mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati dan seikhlas jiwa. Wa adnaha, yang paling rendah kata Nabi, imatatul adza 'anit thariq, membuang duri dari tengah jalan. Ketika kita berjalan nampak ranting pohon mengganggu orang yang lewat, atau ada pecahan kaca, atau ada sesuatu yang tajam, kita ambil, kita buang ke samping, maka itu barangkali suatu amalan yang kalau itu jadi budaya dalam diri kita, pantang kita melihat ada sesuatu yang mengganggu orang lain, pantang kita melihat ada sesuatu kejadian yang kira-kira bisa kita selamatkan dengan upaya yang ringan dan mudah dari kita untuk kita lewatkan. Semangat untuk senantiasa mengejar kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, la tahkiranna minal haqqi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun, walau hanya sekedar memandang kepada saudaramu, memandang wajah temanmu, sahabatmu dengan wajah yang berseri-seri, dengan sebuah senyuman menunjukkan hati yang lapang, rasa persahabatan, sifat yang bersahabat dan seterusnya, dibanding memandang orang dengan wajah cemburu, menampakkan kesangaran, permusuhan, keangkeran dan lain sebagainya. Dan banyak lagi contoh yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana seorang wanita tunasusila, pezina, yang semua pekerjaan hidupnya berzina, diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Al-jannatu aqrabu ila syiraki na'li ahadikum. Kemudian sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan wan naru mithlu dzalik. Kalau tadi kebaikan itu meskipun kecil, dia bisa saja menjadi penyebab kita dimasukkan surga oleh Allah, dan sebaliknya keburukan, dosa,
Perbuatan jahat sekecil apapun jangan sampai kita lakukan, karena bisa jadi perbuatan jahat yang sekecil yang kita lakukan terus menerus itulah yang nanti menjadi kita disebabkan masuk ke dalam neraka jahanam wal iyyazubillah. Contohnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang mudah melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Apakah itu dalam keadaan emosi, di jalan sering kita lihat orang mengumpat kita dengan kata-kata yang tidak baik, menyebut binatang lah, bercarut bahasa kitanya. Mudah saja, yang itu tentu menimbulkan goresan di hati orang yang mendengarnya. Bisa sehari demam badan orang yang mendengarnya, ungkapan kata yang menurut kita itu sesuatu yang ringan, lewat begitu saja. Atau mungkin candaan kita mengatakan teman kita hitam lah, kaliang lah misalkan, atau gendut, yang barangkali dianggap oleh kita itu biasa, namun barangkali di lubuk hati yang menerimanya menimbulkan goresan, sedih hatinya, hibah perasaannya, dan itu sering kita lakukan, baik kita sengaja atau tidak kita sengaja. Ternyata itulah yang menjadi kita disebabkan masuk ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyyazubillah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam mimbar kultum zuhur ini melalui pesan hadis Rasulullah sangat singkat ini, mari kita membiasakan diri kita untuk senantiasa memanfaatkan peluang untuk beramal soleh sekecil apapun. Dari tempat yang terdekat dengan kita tinggal, dengan tetangga, ada mungkin nampak keran rumah tetangga lepas, airnya keluar, kita bisa melakukannya, kita tutup biar air tidak mengalir dan tetangga tidak rugi. Apalagi contohnya, mungkin kita di masjid, kita tinggal sendirian, kita lihat lampu hidup terbuang mubazir, pengeluaran masjid, kita matikan satu-satu. Banyak sekali contoh perbuatan-perbuatan ringan. Kalau itu menjadi sebuah budaya dalam hidup kita, maka niscaya barangkali itulah nanti yang akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, hati-hati. Hati-hati kalau ada di antara kita yang suka memandang remeh sebuah perbuatan yang tidak baik. Karena sebuah perbuatan dosa kecil sering dilakukan terus-menerus, bukankah dosa besar itu adalah kumpulan dosa-dosa kecil yang terus dilakukan oleh pelakunya dan dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mudah-mudahan hadis Rasulullah yang singkat ini membuat kita menintrospeksi diri kita kembali. Betulkah kita ingin menginginkan surganya Allah? Betulkah kita takut kepada neraka jahanam wal iyyazubillah? Maka hadis yang singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa bersemangat melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan dengan mudah, bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya, dan sebaliknya kita hindarkan diri kita dari perbuatan maksiat sekecil apapun yang barangkali itu kita anggap biasa dan remeh, karena bisa jadi itu yang menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam neraka jahanam oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada ibrah hikmah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah